Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami selaku panitia DKM Mushola Al Jihad Muadz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan kajian Ahad subuh tanggal 26 Maret 2023. Materi kajian adalah Ustadz Mukson Ishak SH dengan judul materi sifat surga dan penghuninya. Materi akan disampaikan dengan waktu syuhuk dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, shaimin wa shaimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon penghuni surga yang saat ini sedang duduk di taman surga, insyaallah. Mudah-mudahan nanti betul-betul menghantarkan kita semuanya reuni. Ya, reuni di mana? Di surga. Ngajak keluarga enggak? Ya, tentu saja ya. Reuni keluarga di surga nanti ya, insyaallah. Alhamdulillah, biidznillah, di hari yang keempat bulan Ramadan ini, Allah pertemukan kita di satu aktivitas yang tentu jika orang memahami aktivitas yang sedang kita lakukan, pasti mereka akan memenuhi musola ini dan Pak Tarno terpaksa suatu saat harus melebarkan lagi musola ini. Kalau mereka tahu. Dan kalau mereka mau. Ada yang tahu tapi nggak mau, ada banyak ya. Tahu dan mau gitu. Karena Rasulullah SAW memesan, ini pernah saya sampaikan ya. Kalau kamu bertemu dengan taman surga, maka senang-senanglah kamu di dalamnya. Artinya senanglah kamu masuk ke dalam taman surga itu. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, taman surga itu apa sih? Ternyata Rasul menyatakan majelis zikir. Nah, majelis zikir ini ditafsirkan oleh para ulama
bisa bermakna zikir yang memang zikir, tapi lebih kuat adalah majelis ilmu. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah, karena ini adalah disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga, itulah tadi harapan kita. Sekarang kita lagi duduk di taman surga, nanti ketika kita pulang kampung, pulangnya juga ke surga, ke Klaten. Pulang kampung yang sebenarnya. Ya. Saudaraku seiman, sebelum jauh tentu salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, sebelum kita membahas tentang sifatul jannah wa ahli, sifat surga dan calon penghuninya, bagi yang baru bergabung dengan majelis ini, sebenarnya ini sudah pertemuan yang ketiga, ya, berkaitan dengan pembahasan sifat surga dan calon penghuninya. Nah, saudaraku seiman, sebelum kita memasuki materi itu, saya ingin menghantarkan dengan sebuah kisah yang terjadi pada diri sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak bosan-bosannya saya mengkisahkan kisah ini karena kita semuanya akan mengalami seperti itu. Yaitu ketika diriwayatkan Abu Hurairah sedang jatuh sakit. Sakit beliau ini kemudian menjadi asbab wafatnya beliau. Ketika beliau sakit, didapati oleh sahabat-sahabat yang lain, Abu Hurairah menangis. Wajar nggak orang sakit menangis? Wajar saja. Tapi sedikit sebelum saya lanjutkan kisah itu, ingat, sehat kita siapa yang memberi? Sakit kita siapa yang memberi? Allah. Kadang Allah memberi sesuai dengan harapan kita, kadang Allah memberi satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sakit itu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nggak ada orang pengen sakit. Ya. Semuanya pengen sehat. Pak Rahmat pengennya memuda terus. Sekarang udah tua gitu. Ya, Masya Allah. Pak Toto juga begitu, dulu gagah, jenggotnya hitam, sekarang sudah memutih. Ya, sudah jadi golongan putih. Nah, saudaraku seiman, manakala kita diberikan keadaan, baik itu sesuai dengan harapan kita, atau tidak sesuai dengan harapan kita, harus menjadikan akhirat kita bahagia. Ima kita lagi sakit, ima kita lagi sedih, ima kita lagi terkena bencana, jadikan keadaan yang seperti itu menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Mungkin orang akan menyanggah, bagaimana orang lagi sakit, kena bencana, masa kemudian bahagia akhiratnya gitu ya. Nah, saudaraku, yang penting kita mensikapinya benar. Ketika diberi sesuatu yang sesuai harapan, kita mensikapinya benar. Ketika Allah memberikan sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, kita mensikapinya benar. Maka pasti akan membahagiakan kita di akhirat. Nah, sikap benar ini tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi sikap benar itu sesuai dengan tuntunan Allah. Ya. Apakah Allah nuntun? Kalau kita diberikan satu keadaan, apakah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau keadaan yang sesuai dengan harapan kita? Allah memberikan tuntunan enggak? Bagaimana kita bersikap? Mensikapinya bagaimana? Allah menuntun. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-23, Allah menyatakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ila akhir ayat. Agar kalian tidak bersedih hati
terhadap yang luput darimu. Kamu pengen sehat, tahu-tahu diberi sakit oleh Allah. Tapi Allah menyatakan apa? Likaila ta'saw ala ma fatukum. Agar kamu tidak bersedih hati. Artinya tidak boleh larut dalam kesedihan kalau diberi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan sampai terkena bencana sekalipun, ditinggal mati suami, ditinggal mati istri. Sedih kan Pak Rahmat? Sedih lah. Tapi biasanya laki-laki yang dituduh sama ibu-ibu. Kalau laki-laki mah tinggal mati istrinya cuma sebentar, udah mikirin nikah lagi gitu. Itu pikiran udah kemana-mana itu ya. Nah, jangan kita bersedih hati. Artinya bukan tidak boleh bersedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Makanya hari takziah itu cuma 3 hari. Habis itu cepat-cepat bagi warisan. Ya, selesai. Ya. Kalau lama-lama bagi warisannya nanti jadi masalah. Nah, saudaraku seiman, ya. Tapi kadang Allah memberikan sesuai dengan harapan kita. Kita pengen sehat, diberi sehat. Apa tuntunan Allah? Wala tafrahu bima atakum. Dan kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Kamu pengen sehat, dikasih sehat. Kamu pengen sukses, bisnismu diberikan kesuksesan. Jangan terlalu gembira. Kenapa sih? Orang yang terlalu sedih cenderung lupa sama Allah. Menghujat Allah. Allah sudah nggak sayang. Allah lupa sama saya gitu. Masya Allah. Ya. Orang yang terlalu gembira juga menjadi orang yang lupa sama Allah. Semuanya aku. Kalau bukan usahaku, kalau bukan aku panitianya, musola ajian nggak seperti ini. Ya enggak, maksud saya ini cuma nyontoin aja, bukan kenyataan gitu loh ya. Nanti yang ketua panitianya tersinggung lagi. Nah, kita pengen sehat, diberikan sehat, jangan terlalu gembira. Kalau terlalu gembira nanti, aku. Kalau aku enggak, masa lupa bahwa yang menentukan adalah Allah. Gitu ya. Abu Hurairah menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Abu Hurairah, engkau menangis? Karena tangisan itu cenderungnya adalah ekspresi kesedihan hati. Ini umumnya ya. Nangis itu ekspresi kesedihan hati. Menderitanya batinnya, kemudian ekspresinya keluar air mata. Begitu Ibu? Ya Bu? Ya. Nah, saudaraku seiman, Abu Hurairah ditanya oleh sahabat, engkau menangis wahai Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah kemudian menjelaskan, ya, aku menangis. Aku menangis bukan karena aku sedih. Nah, ternyata Abu Hurairah nangisnya bukan karena sedih. Aku nangis ini bukan karena sedih akan meninggalkan duniamu, artinya akan berpisah dengan kalian. Enggak, aku enggak sedih itu. Ya. Tetapi aku sedih ini memikirkan perjalanan panjang di akhir. Masya Allah. Ternyata sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang sudah ditazkiyah Allah radhiyallahu anhum, sahabat yang dijamin masuk surga karena semua sahabat pasti masuk surga semuanya. Ya. Tetapi memikirkan perjalanan panjang yang akan dialaminya menangis. Saudaraku. Terus apakah kita pernah meriwayatkan satu hadis saja? Kita cuma baca hadis. Ya. Itu pun kadang kalau kita membaca hadis seenaknya sendiri kita. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, kalau beliau ingin memberikan jawaban sesuatu masalah, beliau akan menjawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membutuhkan mandi dulu. Pakai pakaian yang terbagus. Pakai minyak wangi. Baru qala Rasulullah. Coba, bayangkan itu. Hormatnya terhadap hadis. Hadis itu adalah perkataan Rasulullah.
Bahkan sebagian ulama kalau mendengar hadis dibacakan, menangis, didorong oleh kerinduannya, ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para ulama. Nah, Abu Hurairah menangis, memikirkan perjalanan panjang akhirat, dan itu kita pasti akan mengalaminya. Perjalanan akhirat itu. Terus Imam, kenapa dengan perjalanan panjang kok kemudian menjadikan nangis? Maka Abu Hurairah melanjutkan, akhirat itu ujungnya cuma dua, surga dan neraka. Dan aku tidak tahu, aku kira-kira berhenti di ujung yang mana. Sahabat yang dijamin surga, Pak. Bu, sahabat yang dijamin masuk surga. Masih khawatir kalau dirinya berhentinya bukan di surga, akhirat itu. Takut, khawatir kalau berhenti perjalanan akhiratnya di neraka. Takut. Maka Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, apa yang sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah tentang neraka, takut dia. Maka di dalam bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk terhindarkan dari api neraka. Ya. Karena Rasulullah telah memastikan sesungguhnya Allah setiap hari di dalam bulan Ramadan banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Kemudian kita sambut dengan doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu kalau untuk kita pribadi, sendirian, pengen masuk surga sendirian. Tapi tolong, pengen terhindarkan dari api neraka sendirian. Tapi ingat, ada ayah kita, ada ibunda kita, ada anak cucu kita. Tambahin, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa ihwanana minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku ya Allah. Hapus namaku. Hapus nama ayah dan bundaku ya Allah. Hapus nama anak keturunanku. Hapus nama saudara-saudaraku dari daftar calon penghuni neraka. Masya Allah. Aku yakin kalau kita sudah terhindarkan dari neraka, pasti kita masuk surga. Kenapa ini saya hantarkan? Karena penting. Tidak semua orang masuk surga itu, kemudian dia pasti terhindarkan dari api neraka. Tidak. Ada orang yang masuk surga langsung, tapi ada orang yang masuk surga, ini bahasa saya ya, pakai mampir. Padahal di akhirat itu tempatnya cuma dua, surga dan neraka. Mau pulang kampung karena kita memang pribumi surga, sebenarnya kita itu aslinya penduduk surga. Kita pengen pulang kampung ke surga, pakai mampir. Ini di akhirat loh ya. Kalau di akhirat dia pakai mampirnya kemana? Neraka berarti. Emangnya ada orang yang masuk surga kemudian pakai mampir ke neraka dulu? Ada enggak? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dialognya Musa alaihissalam dengan Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, hadis yang luar biasa ini. Ya, jadi Musa ini bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa penduduk surga yang paling rendah tingkatannya? Surga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah menyatakan dalam satu hadis, surga itu sampai 100 tingkat. Ya. Jangan bayangin, tinggi banget nih 100 tingkat. Itu mah bangunanmu. Ya, bangunanmu itu.
Kalau yang dimaksud tingkat surga itu tingkat kenikmatannya. Ya, beda-beda, bukan bangunan kayak bangunannya Pak Tarno ini. Nah, kalau ini 100 tingkat kayak apa tingginya? Ya. Tingkat kenikmatan. Musa bertanya kepada Allah, siapa penduduk surga yang paling rendah tingkatannya? Maka kemudian Allah menjawab, seseorang yang datang setelah seluruh penduduk surga masuk ke dalam surga. Ya. Terus siapa ya ini ya? Ya. Maka kemudian dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, kepada orang yang ketika orang-orang sudah penghuni surga ini sudah masuk semua ini udah masuk semua, kemudian ada orang yang mau dimasukkan ke surga, diperintahkan oleh Allah, masuk kamu ke dalam surga, ya. Maka kemudian orang itu berkata, bagaimana caranya wahai Rabb? Bagaimana caranya wahai Rabb? Semuanya telah menempati tempatnya dan mengambil bagiannya. Ini udah masuk surga semua nih, ya. Sudah nanti bicara tentang kemah di surga kayak apa, Masya Allah, ya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada orang tersebut, diberikan penggambaran, karena orang ini ragu-ragu, seakan-akan dia membayangkan surga sudah penuh. Ya. Dibayangkan surga sudah penuh. Maka kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu rela bila memiliki kerajaan seperti milik seorang raja di dunia? Saya berikan permisalan aja ya. Seandainya ini Pak Tarno, jangan sampai ya Pak ya, ini cuma bersandai aja ya. Seandainya Pak Tarno menjadi penghuni surga yang paling rendah. Ketika Pak Tarno mau masuk ke surga, Pak Tarno ragu-ragu. Ya Allah, surga udah penuh, gimana aku mau masukinnya? Kemudian Allah berikan masuklah kamu. Mau nggak kamu aku berikan satu kepemilikan seperti kerajaan milik seseorang di dunia. Kira-kira Pak Tarno bayangkan nggak? Aku akan diberikan kerajaan dan wilayahnya seperti raja di dunia. Mau nggak? Pasti mau lah. Itu gambaran yang luar biasa, ya. Kemudian orang itu menjawab, tentu aku rela wahai Rabbku. Allah kemudian berkata kepadanya, inilah bagianmu dan yang semisalnya, dan semisalnya lagi. Jadi ternyata orang yang paling rendah tingkatannya di surga, yang dia masuk paling akhir dan dia terendah, kalau dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, aku tahu orang yang keluar dari neraka terakhir dan masuk ke dalam surga juga terakhir. Hadis yang seperti itu ditutup dengan ketika Allah menyatakan, kamu wahai hambaku yang keluar dari neraka terakhir, masuk surga terakhir, kamu dapat bagian kafling di surga. Kafling ini bahasa saya ya. Kafling di surga kamu dapat 10 kali dunia. Itu orang yang paling rendah. Nah, dalam hadis ini digambarkan, mau nggak kamu aku berikan seperti seorang raja gitu di dunia? Tentu mau. Ternyata tidak hanya sebuah kerajaan, satu kerajaan gitu. Bahkan kemudian diberikan lagi semisalnya lagi. Masya Allah. Berarti berkali-kali lipat sebuah kerajaan. Itu orang yang paling rendah di surga tingkatannya. Allahu Akbar. Dalam bahasa hadis yang lain, dia adalah, ini juga dilanjutkan ini. Kemudian Allah berkata, ini adalah bagianmu 10 kali lipat. Masya Allah. 10 kali lipat wilayah kekuasaan seorang raja di dunia. Masya Allah. Bagimu pula segala apa yang diingini oleh jiwamu dan menyenangkan pandanganmu. Masya Allah. Orang tadi kemudian, aku mau ya Allah, aku mau ya Allah. Ya. Nah, saudaraku seiman, maka oleh sebab itu sesungguhnya keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk menjadi penghuni surga. Juga kita sekaligus di dalam bulan Ramadan ini terhindarkan dari api neraka.
Sedikit saya berikan catatan, tadi saya sudah terlanjur ngomong, ada orang yang menghuni surga tapi pakai mampir. Mampir ke neraka. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam surat Al-Imran ayat 185, jadilah kita menjadi orang yang sukses. Sebagaimana Allah nyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan kemudian hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar. Nah, ini lihat nih. Orang yang sukses itu seperti ini. Allah loh yang mendefinisikan. Faman zuhziha 'anil nari. Yang pertama kali disebut oleh Allah manakala orang itu terhindarkan dari api neraka. Sukses kunci pertama harus terhindarkan dari api neraka. Bulan Ramadan ini kesempatan kita terhindarkan dari api neraka. Baik berdasarkan hadis yang tadi Rasulullah menyatakan setiap hari di dalam bulan Ramadan Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka, kemudian kita minta dengan doa. Ya. Pun juga keadaan bulan Ramadan ini diberikan kesempatan kita untuk bersih dari asbab disentuh api neraka. Apa sebabnya orang disentuh api neraka? Apa Bu? Sebabnya apa? Mau tak kasih hadiah juga ini. Oh, nggak bawa dompet ya, lupa saya. Nanti Pak Tarno saya ngasih hadiah. Apa penyebab orang disentuh api neraka? Karena dosa. Ramadan kita mendapatkan kesempatan untuk bersih-bersih. Ini loh yang sering kali saya ungkapkan. Sisa umur kita itu berapa sih sebenarnya? Tapi sebenarnya bukan masalah hitungan hari, tahun, enggak. Tetapi sisa umur kita itu cukup apa enggak untuk bersih-bersih gitu loh. Coba, kalau kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemarin pagi tadi ya, hari Sabtu pagi ya, kita bahas itu ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Sabtu pagi majelis taklim Ikhlasul Muslimin ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi Allah menyatakan ya ibadi, wahai hambaku. Allah sedang memanggil siapa? Allah sedang memanggil siapa? Siapa yang merasa hambanya Allah? Angkat tangan coba, siapa yang merasa hambanya Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang dipanggil? Kita yang dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah memberitahu tentang jati diri kita. Sampean tuh ganteng, tapi lihat nih keadaanmu. Ya laki-laki yang penting ganteng ya Pak Mamin ya. Jenengan tuh cantik, ayu. Allah memberitahu dalam hadis ini keadaan kita. Innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, malu kita baca hadis ini. Takut kita baca hadis ini. Allahu Astagfirullah. Innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Kita senang-senang di dunia. Kita kayak orang paling bahagia di dunia. Ternyata Allah memberitahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah paham betul apa yang lagi terlintas dalam hati jenengan semua. Allah mengetahui sebenarnya yang jenengan pikir itu apa sih? Walaupun jenengan kelihatan melihat saya, mungkin ada yang tertunduk, entah ngantuk atau serius dengernya.
Sambil sandaran juga nggak apa-apa, memang punggungnya harus disandarkan. Tapi hatinya siapa yang tahu? Tapi Allah menyatakan apa? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apapun yang dibisikkan dalam hati mereka. Nah, diskusi itu ternyata kemudian membongkar keadaan kita yang ganteng-ganteng ini, yang cantik-cantik itu. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah. Malam hari, siang hari, kata Allah. Allah itu yang memberitahu. Apa enggak takut kita? Bayangkan ibu, bayangkan bapak-bapak. Seandainya sekarang ini Allah matikan kita semuanya. Pertanyaannya, kira-kira apa pasti kita terhindarkan dari api neraka? Kalau Allah sudah memberitahu bahwa kita banyak salah, malam hari, siang hari, sementara kita baru masuk bulan Ramadan, baru masuk hari keempat. Apakah 3 hari yang lalu kita berada di dalam bulan Ramadan sudah membersihkan dosa kita? Belum tentu. Nah, saudaraku seiman, ini menakutkan banget. Bulan Ramadan kesempatan. Saatnya kita bebersih karena Allah memberikan kesempatan dengan ibadah yang luar biasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa kita, salat malam ketika nanti di Lailatul Qadar, semuanya dijanjikan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baginya pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bukankah ini kesempatan bulan di mana kita bisa terhindarkan dari api neraka karena kita diberikan kesempatan untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita memikirkan, merenungkan ayat Allah bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sehingga kita bisa menyimpulkan kita dipaksa banget oleh Allah. Halo? Kan wajib harus dijalanin kan? Kita dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Padahal puasa Ramadan di samping mendapatkan pahala tak terbatas, wa ana ajzi bihi, juga dalam hadis tadi disebut apa? Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Kita dipaksa oleh Allah agar kita dapat ampunannya Allah. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Coba kalau puasa Ramadan dihukumi sunnah. Walaupun disiapkan pahala tak terbatas, walaupun disiapkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu, kalau dihukumi sunnah, pasti banyak yang meninggal. Sayang banget Allah kepada kita. Saudaraku seiman yang insya Allah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus dalam tema kita ini, bahwa dengan saum Ramadan menghantarkan kita untuk menjadi sosok hamba Allah yang memang disiapkan oleh Allah surga. Ya. Bukankah ujung perintah atau ujung dari penetapan kewajiban siamu Ramadan la'allakum tattaqun. La'alla, ya. La'alla itu bukan kepastian. Bukan berarti orang yang puasa pasti jadi orang bertakwa, enggak begitu. Itu kalimat pengharapan. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Ada orang yang secara fisik dia menjalankan puasa, tapi ternyata dia nggak dapat ketakwaan. Yang kita sebut-sebut Pak Rahmat apa? Puasanya zong. Halo? Puasanya zong. Ya. Apa di antara penyebabnya? Rasul menyatakan man lam yada
qaulaz-zuri bi'amalihi falaisa lillahi hajatan yada'a ta'amahu wa saraba. Ya, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Aduh, perkataan bohong loh yang ditekankan oleh Rasulullah ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan dia beramal dengannya, kelakuannya juga kelakuan berbohong, gitu ya. Falaisa lillahi hajatan yada'a ta'amahu wa sarabahu. Maka Allah tidak merasa butuh, Allah nggak nganggep niat orang itu meninggalkan makan dan minum. Niat meninggalkan makan dan minum itu apa? Puasa. Puasanya nggak dianggap oleh Allah. Bukan nggak sah ya. Sah dari syarat dan rukunnya. Tapi zong dalam masalah nilai. Pahalanya nggak dapat, ampunan Allah nggak dapat. Hanya gara-gara bohong. Seringkali saya memberikan contoh yang ringan aja lah dalam masalah berkeluarga ini. Apalagi bulan Ramadan. Banyak jajanan yang ngiming-ngiming di pinggir jalan. Padahal uangnya sangat terbatas. Istrinya sampai sambat ke suaminya, "Mas, uangku sudah habis, Mas." Padahal pengen jajan aja. Maghrib kurang 15 menit pengen beli jajan, ngomong kepada suaminya apa? Apa sih, no? "Mas, uangku sudah habis." Padahal di dompetnya ada 2.000 rupiah. "Bu, 2.000 rupiah bisa dapat jajan, bisa dapat kolak 1 bungkus?" Iya, kalau sebungkus cuma isinya 1 sendok makan ya bisa dapat. Mana ada ya kebangetan itu. Cuma ilustrasi ya, coba. Bikin kagok lucuan. Tapi bohong nggak ketika dia ngomong uangku sudah habis, Mas? Hati-hati loh. Ya. Ternyata suaminya tak kalah hebatnya. Hanya untuk menghindari supaya tidak menambah jatah uangnya kepada istri. Suaminya juga ngomong, uangku juga sudah habis. Ternyata di dompetnya ada lipatan kecil. Ada 20.000. Bohong apa enggak? Bohong. Rusak puasanya. Halo? Padahal dari pagi sampai menjelang maghrib sudah ditahan. Masalah, hati-hati ya. Termasuk dalam hal ini, sekarang ini, qaulazur, perkataan bohong yang merusak amal saum ini, ya, tidak hanya peran lisan saja. Bahkan sekarang di dunia modern, alat telekomunikasi yang luar biasa canggihnya ini, perkataan lisan itu sudah menjelma jadi tulisan. Dunia medsos dipenuhi dengan hoax. Maka hati-hati kalau menerima berita. Share-share tanpa saring. Akhirnya terlibat menyebarkan kebohongan. Hati-hati. Mendingan nahan diri aja lah. Ya. Belum yang lain-lainnya. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Maka pengharapan dengan puasa itu menghantarkan kita supaya menjadi hamba yang bertakwa. Surga itu tempatnya orang yang baik-baik. Jangan gambaran kemudian baiknya itu baik di akhirat. Iya, itu memang jelas. Di surga itu sudah nggak ada orang bawa dosa masuk surga, nggak ada. Ya. Maka kebaikan hamba calon penghuni surga, wahai saudara-saudaraku calon penghuni surga, mesti harus kita miliki sejak kita hidup di dunia ini. Sifat kebaikan calon penghuni surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 136, tadi saya bawakan di rakaat pertama, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Saum Ramadan menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang berpredikat muttaqin, hamba yang bertakwa. Dan kemudian Allah dalam ayat ini menyatakan, bersegeralah kamu menuju ampunan Rabbmu. Ramadan terbuka luas untuk mendapatkan ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera untuk mengambil itu kesempatan untuk mendapatkan ampunannya Allah. Juga wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah menyatakan uiddat lil muttaqin. Surga yang seperti itu disiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan saum kita berhasil semua. Kemudian menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Keluarga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena sesungguhnya surga itu disiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Surga tempat keindahan, kebahagiaan, dia disiapkan untuk hamba-hambanya yang baik. Baiknya itu tidak ketika di akhirat, tetapi baik di dunia. Maka kemudian Allah di dalam ayat berikutnya mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat-sifat muttaqin yang disiapkan baginya surga. Wahai calon penghuni surga, pastikan bahwa kita punya sifat-sifat calon penghuni surga. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini tanda mau ini? Belum lah. Ini suruknya kan ditambah berapa? 10 menit kan? Yang paling afdol itu 15 sebenarnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, 10 juga nggak apa-apa. Saya nggak mas ya. Milikilah, mari kita introspeksi diri. Ramadan kesempatan kita untuk meraih predikat muttaqin, tapi kita harus membuktikan bahwa memang kita adalah orang yang bertakwa, yang mempunyai ciri-ciri yang ditetapkan oleh Allah. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai hamba yang bertakwa. Allah tahu. Bahkan kadangkala, ibu dan bapak sekalian, kadangkala ya, orang itu menampakkan ciri ketakwaan. Orang menyangka orang ini bertakwa, betul-betul bertakwa, dan memang nyata. Tapi ternyata dilemparkan juga ke dalam neraka. Apa yang menjadi penyebab? Dia hanya menampakkan dohirnya saja. Ciri ketakwaan. Sementara hatinya busuk. Bukankah Rasulullah pernah menceritakan? Nah, di sini biasanya diletakkan di pembahasan bab ikhlas. Ya, ada 3 golongan manusia yang api neraka akan dinyalakan pertama kali untuk mereka. Masya Allah. Ada lagi yang kemudian ada 3 golongan manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka lebih dulu. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang gugur di medan pertempuran. Jihadnya ini jihad fisabilillah loh. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada orang itu, kamu telah aku berikan kenikmatan seperti tadi ya di dunia. Kamu gunakan untuk apa? Aku berjuang di jalanmu ya Allah. Semua orang juga ngelihat dia berjuang di jalan Allah. Ya. Kemudian aku gugur di medan pertempuran ya Allah. Tentu Allah kan tahu juga kan. Kemudian Allah menyatakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Lihat ini. Semua orang sudah tahu ini syahid. Makanya kita dilarang kalau langsung menetapkan, kita itu masih hidup di dunia, kemudian saudara kita meninggal, dia syahid. Berikan kalimat insya Allah dia syahid. Ya. Pengharapan, ya, bukan memastikan. Nah, saudaraku seiman, karena kita nggak tahu hatinya. Yang golongan pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah, ternyata hatinya busuk. Kadzabta, kata Allah. Kamu berdusta, kenapa?
Kamu berjuang di jalan Allah itu karena kamu pengen disebut sebagai pemberani saja. Tadi yang sudah saya ucapkan ya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah tahu yang dibisikkan dalam hati kita. Manusia terkelabui semua menyangka orang ini pasti surga karena gugur di medan pertempuran. Ternyata di dalam hatinya ada terbetik keriaan, ya, pengen disebut sebagai pemberani. Masya Allah. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat seretlah dan Masya Allah, diperintahkan seretlah orang ini pada mukanya. Jadi yang diseret, kalau diseret pada mukanya berarti yang keseret, yang nempel di tanah apanya? Kalau kita bahasa dunia, seret pada mukanya berarti yang nempel di tanah apanya? Mukanya. Lemparkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Golongan yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Allah. Masya Allah. Takut Pak saya bicara ini. Ya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di hadis yang lain, padahal khairukum, orang yang paling baik di antara kalian itu siapa? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu di hadis yang lain. Tapi hadis ini, Allah membongkar keadaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Disebut sebagai qori gitu ya. Ditanya oleh Allah ketika orang ini mati. Kamu sudah aku berikan kenikmatan. Berupa mungkin hafal Quran dan sebagainya. Kamu gunakan untuk apa itu? Ya Allah, aku gunakan semua itu untuk mengajari manusia. Dari belajar Al-Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Kamu ngajarin Al-Quran, kamu belajar Al-Quran, kamu hanya pengen disebut sebagai qori terbaik. Bukan mengharap penilaian Allah, tapi mengharap penilaian manusia. Bukan pengen disanjung oleh Allah, tapi pengen disanjung oleh manusia. Maka sama nasibnya dengan kelompok yang pertama. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini pada mukanya dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kelompok yang ketiga adalah orang yang dermawan. Paling top kalau ada kesempatan untuk menyumbang. Selalu tampil nomor 1. Bagus. Tapi tolong dijaga hati. Ya. Selalu tampil sebagai hamba yang bertakwa. Ya. Nomor wahid untuk berinfak. Kan tadi yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya. Nah, saudaraku seiman, sama ditanya oleh Allah, diberikan kenikmatan harta, engkau gunakan untuk apa? Ya Allah, aku gunakan untuk membantu orang lain karena engkau ya Allah. Maka sama, Allah juga membongkar keadaan hatinya. Kadzabta, kamu berdusta. Kamu selalu nyumbang orang karena kamu itu cuma pengen disebut sebagai orang yang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Kamu disanjung-sanjung orang. Wah, Pak Fulan itu loh paling perhatian dan sebagainya. Kamu udah dapatkan itu semuanya di dunia. Dan orang ini pun kemudian diseret pada mukanya, dilemparkan juga ke dalam neraka. Menampakkan ketakwaan, orang semuanya melihat orang yang bertakwa. Tapi kalau hatinya nggak dijaga, tidak ikhlas, tidak karena Allah semata, maka pun juga tampak ketakwaan itu juga sia-sia. Maka ketakwaan itu tidak hanya dhahiriyah, juga harus batiniahnya. Hanya semata-mata kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ini loh, inti ajaran Islam itu pada kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala ya. Wasari'u alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
ciri orang yang bertakwa yang pertama itu adalah orang yang dia membiasakan diri untuk infak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Coba kita renungkan. Bukankah di dalam bulan Ramadan ini banyak kemudian perbincangan dalam hadis bahwa kita itu dicontohi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi kalau kemudian datang bulan Ramadan, beliau semakin dermawan lagi. Masya Allah. Dan kita umumnya paling seneng sodakoh, paling rajin sodakoh kalau dalam bulan Ramadan. Saya tidak mengatakan di lain bulan Ramadan jenengan nggak sodakoh, bukan itu maksudnya. Kalau kita bandingkan kegemaran kita sodakoh di luar Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan, insya Allah lebih banyak di bulan Ramadan. Ya, karena memang dijanjikan banyak pahalanya dan sebagainya. Contoh memberikan makan orang yang buka saja diberikan nilai seakan-akan dia dapat pahala seperti orang yang sedang puasa. Jadi dengan kita bersedekah di dalam bulan Ramadan itu kesempatan kita seakan-akan kita itu bisa berpuasa berlipat-lipat. Jangan bisa nggak membayangkan jenengan memberikan buka puasa kira-kira 10 orang aja. Ya 10 orang ya Pak Tarno ya. Pribadi memberikan sedekah untuk makanan pembuka 10 orang. Hadis Rasulullah menyatakan barang siapa yang memberikan makanan pembuka kepada orang yang sedang puasa, maka baginya pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Ketika kita memberikan kepada satu orang, berarti kita sendiri puasa kita dapat pahala, ditambah lagi pahala seperti pahalanya orang yang kita beri makan pembuka. Bagaimana kalau 10 orang Pak Bambang? Berarti puasa kita dapat, ditambah lagi pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa sekali 10, karena 10 orang. Bagaimana kalau 20 orang? Masya Allah. Jadi sebenarnya dengan sedekah itu kesempatan kita seakan-akan kita tuh puasa berulang-ulang. Terserah ibu dan bapak sekalian mau kuat mau memberikan makan pembuka berapa orang itu. Coba. Sampai Syekh Muhammad Jabir memberikan semangat begini. Waktu itu Tarhib Ramadan di Al-Mutakin. Siap nggak kira-kira menghabiskan harta di dalam bulan Ramadan gitu, Masya Allah. Ya. Nah, saudaraku seiman itulah. Dan kebiasaan ini tentu saja terbawa nanti. Karena jiwa kita dilatih di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan kita tetap semangat berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Allah tidak menetapkan jumlahnya, tapi semangatnya yang harus tetap ada pada diri kita. Itu ciri mutakin yang akan menghuni surga. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Apakah di bulan Ramadan kita boleh ngumbar-ngumbar amarah? Jika engkau disakiti oleh orang, dicaci maki oleh orang, maka Rasulullah menuntun supaya kita menyatakan apa? Ana shaimun. Aku lagi puasa. Ini jangan kemudian dipelintir. Pelintirannya adalah, oh itu maksudnya nanti kalau aku lagi nggak puasa. Enggak, bukan begitu ya. Tapi ini mengajarkan supaya kita tidak ngumbar amarah. Ya. Makanya anak cucu kita kemudian diajarkan di TK untuk menghafal satu hadis. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya kamu masuk surga. Masuk. Karena marah ini yang keladi kerusakan semuanya. Nah, saudaraku seiman ya. Rasul sampai ajarkan kalau kamu lagi marah, lagi berdiri, nggak bisa terkendali, duduk kamu. Duduk. Kalau tetap berdiri nanti nendang kemana-mana. Itu bahasa saya, nendang kemana-mana ya. Duduk kamu. Kalau duduk masih juga meluap-luap amarahnya, berbaring. Ya. Insya Allah lerem kalau berbaring. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, ambil air wudhu. Karena amarah itu datang dari setan. Setan itu dari api. Air bisa memadamkan api. Gitu ya. Jadi orang yang bertakwa yang disiapkan dan akan masuk surga adalah kalau dia ketika di dunia sanggup mengendalikan amarah. Bukan tidak boleh marah. Marahlah pada tempatnya.
Anak jenengan nggak bisa baca Quran, nggak marah. Anaknya nggak bisa matematik, marahnya luar biasa. Emangnya di akhirat ditanya matematik? Siapa yang menjamin? Apa sih asbab apa menjamin keselamatan di akhirat? Matematika. Saya bukan merendahkan ilmu matematik, bukan. Tetapi kalau kita dan keluarga kita ngerti tentang agama yang sumbernya Al-Quran. Kalau keluarga kita belum mengerti tentang Al-Quran, ya disemangati untuk datang ke majelis taklim. Sedih kalau tadi saya ngelihat sebenarnya, saya duduk di sini kemudian saya nengok-nengok itu, saya tuh memperhatikan anak-anak muda yang pulang. Ya Allah, kenapa kok nggak mau duduk sebentar? Mau ngapain di rumah itu loh? Ngapain coba? Ada kajian, ada taman surga ini loh. Terus kalau itu keluarga jenengan harus sedih. Jenengan boleh marahin seperti itu. Karena jenengan menyelamatkan. Tugas kita sebagai pemimpin keluarga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan anak-anak kita nggak peduli dengan kajian. Mereka butuh ilmu agama. Ya. Yang dengan ilmu agama itu dia akan bisa menempatkan kapan saya marah, kapan saya tidak marah. Marah itu harus ada. Jenengan tidak akan bisa berangkat berjuang di jalan Allah kalau hati jenengan tidak tersakiti ketika agama dilecehkan. Ya. Kan Buya Hamka menyatakan apa? Kalau agamamu dilecehkan, kemudian kamu nggak tersinggung, ya udah pakai kain kafan aja kamu. Berarti dianggap apa? Mati berarti orang itu, agamanya diutik-utik, agamanya disinggung-singgung tapi nggak marah. Nah itu yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, ciri mutakin yang akan masuk surga, yang disiapkan surga itu adalah wal afina anin nas, sanggup memaafkan kesalahan manusia. Masya Allah, kemarin Pak Abdul Malik ya di grup, masih yang grup 212 ya, men-share kisah yang di Amerika itu luar biasa tuh. Anaknya dibunuh ketika dalam persidangan. Ternyata ayahnya ini seorang muslim, ayahnya punya yayasan dan punya lembaga pendidikan Islam di Amerika. Dia aslinya orang Thailand sebenarnya, ya. Anaknya dibunuh. Ternyata dalam sidang akhir dia memaafkan orang yang membunuh anaknya itu. Dinasehati di dalam ruang sidang, nangis keluarga yang sampai hakimnya juga nangis, ketua hakimnya, sampai saatnya kita istirahat dulu, tapi sambil nangis karena mendengar orang Islam memaafkan kesalahan manusia, padahal manusia itu membunuh anaknya loh. Dan aniayanya luar biasa. Kan anaknya itu yang dibunuh itu kerja di sebuah counter pizza. Nah, kelompok yang membunuh ini pesen pizza, begitu pizza diantar langsung dihabisin di situ anaknya. Masya Allah. Tapi dimaafkan. Al-afina anin nas, sanggup memaafkan kesalahan manusia. Dan ini seringkali juga saya ungkapkan di majelis ta'lim Ikhlasul Muslimin. Ya. Apalagi manusia itu suami. Halo? Apalagi manusia itu istri. Apalagi manusia itu anak cucu kita. Mesti kita harus siap untuk memberikan maaf. Ibu sayang nggak sama suami? Halo? Jawaban suaraku tembus nggak sih Pak Bambang? Ibu sayang nggak sama suami? Tuh dengerin Pak, ada yang pasangannya nggak ini sini? Ya. Suamimu pernah berbuat salah apa enggak? Dengerin itu Pak. Tapi tolong ibu orang yang bertakwa atau tidak? Ibu pengen masuk surga apa enggak? Orang yang dimasukkan surga adalah orang yang bertakwa, dan salah satu sifat orang yang akan dimasukkan surga adalah sanggup memaafkan kesalahan manusia. Apalagi manusia itu suami jenengan.
Halo? Suami jenengan itu bukan malaikat, maka potensi berbuat salah itu ada. Maafkan kalau sayang jenengan tadi ngakunya nyayangin kok. Wahai bapak-bapak, jenengan sayang nggak sama istri? Halo? Ya, nggak boleh tuh. Wow, kok disangka bohong gimana sih? Giliran suami nggak boleh nyayangin istri. Mau saya bela ini Bu, tahu dengerin ya. Bapak-bapak sayang nggak sama istri? Seandainya istri jenengan dilaknat oleh malaikat, rela nggak Pak? Nggak kan? Karena Bapak sayang. Apa sebabnya istri dilaknat oleh malaikat? Pak ini karena nggak taat kepada suami, ya wes lah. Tapi kita mahfum semua. Ketika istri menolak ajakan suaminya, itu urusan orang gede. Maksudnya ada anak-anak remaja soalnya. Ya. Kemudian jenengan nggak ridho, maka istri jenengan dilaknat malaikat sampai jenengan ridho. Pertanyaannya, saya ulang ini, Bapak sayang nggak sama istri? Rela nggak istri jenengan dilaknat oleh malaikat? Maafkan kalau ditolak, tahu? Iya, kan kita sayang sama istri. Masa gara-gara gitu aja masih bisa besok juga? Ya jangan siang hari, kita lagi puasa, tahu? Berahmatullah. Itulah al-afina anin nas. Anak-anak kita sering nggak membuat kita jengkel? Cukuplah seorang anak itu dianggap sebagai anak durhaka kalau kemudian menjadikan orang tuanya meneteskan air matanya karena kesedihannya. Ini seringkali juga saya ungkapkan. Wahai bunda, bunda ini khususnya ini yang mudah tersentuh hatinya. Tolong bunda, tolong ya, tolong tahan air mata bunda kalau bunda lagi dibuat jengkel oleh anak. Karena kalau ibu tidak menahan, bunda tidak menahan air mata, takutlah air mata bunda itu menyebabkan stempel kepada anak bunda menjadi anak durhaka. Tahan. Kalau nggak tahan, menghindar aja. Dah, menghindar. Dihibur dengan pekerjaan lain supaya lupa dengan peristiwa tadi. Tapi ingat, juga harus al-afina anin nas. Sanggup memaafkan manusia, apalagi ini anak kita. Nah, saudaraku seiman, dan yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, saudaraku seiman, ciri berikutnya di ayat yang berikutnya 135, orang yang bertakwa itu tidaklah orang yang tidak berbuat salah. Sangat mungkin orang bertakwa itu terjebak dalam perbuatan salah. Apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa yang disiapkan surga, yang akan masuk surga itu, kalau ketika di dunia dia terlanjur berbuat fahisatan, berbuat kekejian, atau berbuat mendolimi dirinya sendiri, maka dia dzakarullah, dia segera ingat Allah. Ini ciri orang yang bertakwa yang akan masuk surga. Calon penghuni surga itu sifatnya seperti itu. Segera ingat Allah kalau dia berbuat salah. Kemudian apa sekedar eleng-eleng, ingat-ingat saja? Ya enggak. Karena ini kaitannya terlanjur berbuat salah. Maka kemudian dibarengi dengan fastaghfaru lidunubihim. Ingat kepada Allah dan minta ampunan atas dosa-dosa mereka. Kita nangis kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, terutama di dalam bulan Ramadan ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kemudian tolong perhatikan, pengabulan doa kita harus disertai dengan batinnya yang benar, i'tiqadiyahnya yang benar. Dalam masalah pengampunan Allah ini, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa
hanya Allah yang bisa ngampuni dosa kita. Makanya kalimatnya setelah fastaghfaru lidunubihim, maka mereka meminta ampunan setelah ingat kepada Allah, mereka minta ampunan kepada Allah atas dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan mereka punya keyakinan bahwa tidak ada yang bisa membersihkan dirinya, tidak akan bisa ada seorang pun yang bisa mengampuni dirinya illallah, kecuali Allah. Ini i'tiqad yang harus dijaga. Kadang-kadang kita itu ragu-ragu dengan pengampunannya Allah. Nah, ini menyebabkan malah nggak dapat ampunan ini. Ya, harus yakin bahwa Allah akan mengampuni, karena Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah punya tekad walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah minta ampunan, yakin bahwa Allah akan mengampuni, maka juga punya tekad untuk tidak mengulang lagi kesalahan. Itulah saudaraku seiman. Dan yang terakhir, ayat terakhir adalah surat Al-Dzariyat ayat 18. Orang yang disiapkan surga, orang yang akan masuk surga itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam sebelum subuh mereka senantiasa minta ampunan kepada Allah. Jadi di ayat loh Pak, kalau kita menjelang subuh, akhir malam, ashar itu adalah akhir malam sebelum subuh, ya. Utamanya adalah istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau di alam ayat yang lain surat Al-Imran ayat 17. Kok lupa ya, sebentar. Surat Al-Imran ayat yang ke-17, Allah menyatakan di akhir ayat itu, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka senantiasa minta ampunan di akhir malam. Cuma dibalik aja. Kalau di Al-Dzariyat 18, wabil asharihum yastaghfirun, didulukan waktunya. Di akhir-akhir malam mereka minta ampunan. Kemudian kalau di Al-Imran ayat 17, kerjaannya didulukan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka selalu minta ampunan di saat akhir malam sebelum subuh. Yuk, mumpung masih hari yang keempat bulan Ramadan, kita telisik kira-kira sifat-sifat calon penghuni surga yang sudah diungkapkan oleh Allah itu ada nggak pada diri kita? Kalau enggak, ya saya bukan menyatakan nggak ada sama sekali, enggak, dikuatkan, ditambah, gitu ya. Nah, sebagai penutup, ketahuilah surga itu memang indah. Saya tutup dengan hadis satu saja. Bagaimana keindahan surga itu tergambar dalam satu hadis riwayat dalam Sahihul Jami', ya. Hadis ini berbunyi, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dahabin. Ini dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah menyatakan tidak ada sebuah pohon pun di surga, ya, illa wasaquha min dahabin, kecuali atau melainkan batangnya terbuat dari emas. Itulah gambaran keindahan surga. Tidak cukup waktu kita untuk mengungkapin bagaimana pasarnya. Ya udah, pasarnya ingat, di surga juga ada pasar. Ini mumpung kumpul nih laki-laki perempuan banyak ini. Di surga itu ada pasar, melayani cuma hari Jumat. Diingat-ingat ya. Ibu yang suka ke pasar, di surga ada pasar. Bukanya hari apa? Bukanya hari apa? Jumat. Tolong dicatat. Jangan sampai nanti salah. Hari Senin ke pasar nggak akan dilayani. Di surga tapi ya. Hari Jumat. Tapi tolong, kalau di dunia yang senang ke pasar ibu-ibu, ternyata di surga itu yang ke pasar bapak-bapak. Ya. Dan sifatnya, kalau bapak-bapak, tolong perhatikan. Pak, pasar surga buka hari apa? Sudah dicatat?
Nanti supaya Bapak kalau ke pasar jangan sampai salah hari. Hari Jumat. Ketika suaminya berangkat ke pasar tertempa oleh angin surga, maka dia bertambah ganteng. Insyaallah. Ibu senang banget itu. Aduh, suamiku tambah ganteng. Ya. Maka ketika mereka kembali kepada keluarganya, pulang dari surga, pulang dari pasar maksudnya. Begitu ngetok pintu, istrinya buka pintu, maka istrinya terkejut. Kamu meninggalkan aku sebentar kok tambah ganteng. Masya Allah. Ibu nanti terkejut ngelihat suami ibu tambah ganteng. Tapi suami ibu juga terkejut. Begitu ada di hadapannya istrinya yang sudah buka pintu, suaminya juga menyatakan, aku tinggalkan kamu sebentar kok kamu tambah cantik. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Itu kehidupan surga kayak begitu. Ya. Bahkan nanti ibu-ibu semuanya seneng nyanyi enggak? Seneng nyanyi enggak? Wes terserah jenengan seneng nyanyi atau enggak, suara jenengan indah atau serak-serak becek, ya terserah lah. Tapi ada satu hadis di mana Rasulullah menceritakan bahwa para istri penduduk surga itu nanti akan selalu menyanyikan lagu untuk suaminya. Masa iya loh Bu, ya. Kemudian ingat tadi saya menyebut suara ibu serak-serak becek gitu kan ya. Di dunia itu, tapi kalau nanti jenengan nyanyi di surga untuk suami ibu, suara jenengan menjadi sangat merdu kata Rasulullah. Sangat merdu dan kemerduannya itu belum pernah didengar oleh seseorang pun. Kayak apa itu kira-kira? Masya Allah. Bahkan di sini ada loh syairnya. Syair nyanyiannya aja. Tapi nggak usah saya sebutkan lah. Terlalu panjang. Hampir setengah 7 soalnya ya. Dah pokoknya keindahan seperti itu. Nanti ada satu hadis khusus. Tapi untuk forum laki-laki saja. Ibunya biar nggak denger. Nanti kalau ibunya denger jalan bulan puasa nggak enak nanti. ya. Nanti forum laki-laki aja ya Pak. Ada hadis khusus untuk laki-laki. Baik, saudaraku seiman, tentu saya tinggalkan PR seperti itu biar ada semangat untuk mengkaji lagi sifat surga itu kayak apa ya. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Tidak ada tempat kita mengadu, tidak ada tempat untuk kita berkeluh kesah. Mohon semua kepada Allah Zat Rabbul Alamin ya, agar kita semuanya dan keluarga kita memiliki sifat-sifat muttaqin, sehingga sifat-sifat muttaqin itu ketika ada pada diri kita, ketika ada pada keluarga kita, maka insya Allah kita akan menempati surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Reuni keluarga di surga, insya Allah. Tapi jangan pakai mampir-mampir ya, langsung semuanya ke surga ya. Allah alam bisawab. Sudah jam 6:30, masih ada mau didialogkan? Monggo, nggak apa-apa kalau masih ada. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini menjadikan hantaran buat kita untuk mencapai ketakwaan tadi. Akhiru da'an alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.